bikin kasih naik kiri, ke kiri manis ke kanan, ke kanan sayang Nona aku goyang pica-pica, nona aku goyang lincah-lincah, goyangkan pinggang patah-patah, putar ke kiri dan ke kanan. Nona aku goyang pica-pica, nona aku goyang lincah-lincah, goyangkan pinggang patah-patah, ikuti dengan irama. Ibu-ibu sehat, sekali si Nunung.
Gereja Santo Fransiskus de Sales Palembang untuk mengikuti perayaan Ekaristi Hari Minggu Biasa ke-14 tahun liturgi C dengan tema Sebagai orang percaya, kita pun harus tetap berani dan setia dalam menghadapi tantangan iman. Saudara-saudari terkasih, perayaan Hari Minggu Biasa ke-14 pagi ini akan dipimpin oleh Romo Florentinus Heru Ismadi SCY, Kor dari lingkungan Santo Fransiskus Xaverius, Tata Laksana dari lingkungan Santa Angela. Mari kita mempersiapkan hati, budi, dan pikiran kita untuk mengikuti perayaan Ekaristi Kudus ini dengan membawa hati kita sebagai persembahan baginya dalam suasana hati penuh syukur dan sukacita. Kita awali dengan menyanyikan lagu pembuka Limpahkan Kasih-Mu, Mada Bakti nomor 478. Umat dimohon berdiri. Saudara-saudari yang terkasih, dalam perayaan Ekaristi pada pagi ini kita berdoa untuk beberapa orang, beberapa saudara kita yang membutuhkan dukungan doa kita. Yang pertama, bersama putri dan keluarga mengucap syukur kepada Bunda Maria atas terkabulnya doa permohonan melalui novena 3 Salam Maria dan memohon kedamaian serta kelancaran dalam segala urusan. Kita juga membawa dalam doa kita, keluarga kita, saudara-saudari kita yang sedang sakit atau dalam perawatan. Semoga mereka memperoleh kekuatan dari Tuhan dan tetap teguh berharap akan kesembuhan. Kita juga berdoa untuk saudara-saudari kita yang telah berpulang. Kita mendoakan saudara kita Fransiskus Supriyanto yang dipanggil Tuhan 1 Juli yang lalu. Kemudian berdoa juga untuk Bapak FX Sakijo yang dipanggil Tuhan 1 tahun yang lalu. Juga bagi Ibu Yuliana Tumini yang dipanggil Tuhan 2 tahun yang lalu. Serta saudara kita Robertus Belarminus Edison yang dipanggil Tuhan 13 tahun yang lalu. Semoga mereka yang telah berpulang berbahagia bersama para kudus di surga dan menjadi pendoa bagi kita semuanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus
bersamamu dan saudara-saudari yang terkasih, kita semua hidup dalam suatu ikatan dengan orang-orang terdekat kita, keluarga kita, komunitas kita. Apa yang terjadi kepada atau dalam diri orang-orang di sekitar kita rupanya berefek kepada kita. Kalau ada seorang berbuat baik, kita ambil bagian di dalam kebaikan itu. Kalau ada seorang ibu yang sangat baik, anak-anaknya ikut bangga karena ibunya yang baik. Tetapi kalau ada salah seorang yang berbuat tidak baik, maka semua yang terikat dengan dia harus menanggung beban karena perbuatan yang tidak baik itu. Saudara-saudariku, dalam perayaan Ekaristi ini, mari kita bersyukur atas banyak hal baik yang telah kita buat, sehingga keluarga kita, orang-orang di sekitar kita ikut bangga akan kebaikan kita. Tetapi pada awal perayaan ini juga mari kita menyadari kalau ada hal yang buruk yang telah kita lakukan, yang membebani orang-orang di sekitar kita. Mari dengan rendah hati kita memohon pengampunan kepada Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang bersenang padanya. Kami memuji Engkau, kami memuliakan
Ya Allah, dalam diri putramu, Engkau berkenan mengalirkan damai sejahtera bagi kami. Semoga kami pun selalu rela dan siap sedia menjadi utusanmu untuk mewartakan damai sejahteramu bagi setiap orang yang kami jumpai, sehingga semakin banyak orang yang beriman kepadamu. Dengan pengantaraan Tuhan kami, Yesus Kristus Putramu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Yesaya. Bersukacitalah bersama dengan Yerusalem, bersorak-sorailah karenanya, hai semua orang yang mencintainya. Bergiranglah bersama dia segirang-girangnya, hai semua orang yang berkabung karenanya, supaya kamu mengisap dari susu yang menyegarkan dan menjadi kenyang, supaya kamu menghirup dan menikmati dari dadanya yang bernas. Sebab beginilah firman Tuhan, sesungguhnya Aku mengalirkan kepadanya keselamatan seperti sungai, dan kekayaan bangsa-bangsa seperti batang air yang membanjir. Kamu akan menyusu, akan digendong, akan dibelai-belai di pangkuan, seperti seseorang yang dihibur ibunya. Demikianlah kamu akan kuhibur. Kamu akan dihibur di Yerusalem. Apabila kamu melihatnya, hatimu akan girang, dan kamu akan seperti rumput muda yang tumbuh dengan lebat. Maka tangan Tuhan akan nyata kepada hamba-hambanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyat segala pekerjaanmu. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Seluruh bumi sujud menyembah kepadamu dan bermazmur bagimu. Seluruh bumi memazmurkan namamu. Pergilah dan lihatlah karya-karya Allah. Ia dahsyat dalam perbuatannya terhadap manusia. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Ia mengubah laut menjadi tanah kering, dan orang berjalan kaki menyeberang sungai.
Oleh sebab itu kita bersuka cita karena Dia yang memerintah dengan perkasa untuk selama-lamanya. Marilah dengarlah, hai kamu sekalian yang takwa pada Allah. Aku hendak menceritakan apa yang dilakukannya terhadapku. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Bersorak-sorai bagi Allah, hai seluruh bumi. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Saudara-saudara, aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru, itulah yang ada artinya. Bagi semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh patokan ini, dan bagi semua orang yang menjadi milik Allah, turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat. Selanjutnya, janganlah ada orang yang menyusahkan aku, karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Saudara-saudara, kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus menyertai rohmu. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Hendaklah damai sejahtera Kristus menguasai hatimu, dan perkataan Kristus diam di antara kamu dengan segala kekayaannya. Tuhan sertamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa Tuhan menunjuk 70 murid yang lain. Lalu ia mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka,
Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Sebab itu, mintalah kepada Tuhan pemilik tuaian, agar ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau kantong perbekalan atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai bagi rumah ini. Jika di situ ada orang yang layak menerima damai, maka salammu itu akan tinggal padanya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan kepadamu. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Jika kamu masuk ke dalam sebuah kota dan diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ. Dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, kita sebentar merenungkan sabda Tuhan yang baru kita dengarkan. Terhadap pewartaan sabda Allah, itu ada dua kemungkinan reaksi orang. Yang pertama adalah menolak, yang kedua adalah menerima atau menyambutnya. Maka sangat mungkin terjadi ketika seorang romo berkhotbah, lalu ada orang yang dalam hatinya, sudahlah, nggak usah didengerin. Paling juga gitu-gitu aja. Ungkapan penolakan. Tetapi mungkin juga ada orang yang dengan penuh perhatian mencoba mencari apa yang bernilai lalu dipakai untuk hidupnya. Demikian juga kalau ada seorang ketua lingkungan misalnya memimpin renungan di lingkungan. Selalu akan ada dua sikap ini. Dia ngomong apa, nggak usah didengerin misalnya. Tapi mungkin juga ada orang yang penuh perhatian. Maka ada dua sikap terhadap pewartaan sabda Tuhan ini. Menolak atau menyambut. Nah, hari ini melalui sabda Tuhan yang kita dengar, kita akan mencoba merenungkan apa-apa saja yang perlu diperhatikan agar orang-orang mau mendengar, menyambut pewartaan sabda Tuhan. Entah dari sisi pewarta, entah dari sisi orang-orang yang mendengarkan pewartaan. Yang pertama adalah dari sisi pewarta. Kadang kita itu mengalami penolakan bukan karena diri kita sendiri, tetapi karena orang-orang yang punya hubungan dengan kita. Misalnya, kadang kita tidak terlalu dihormati, tidak dianggap misalnya, bukan karena kita, tetapi karena orang tua kita tidak terpandang. Orang tua kita miskin misalnya, sehingga kita tidak terlalu dihormati oleh orang-orang. Maka kita dikenali bukan diri kita sendiri, tetapi dikenali dari orang-orang yang dekat dengan kita, keluarga kita. Penilaian terhadap orang tua kita lalu dipakai untuk menilai kita. Dan itu membuat kata-kata kita kadang tidak didengarkan karena orang bukan menilai kita, tapi menilai orang tua kita yang kurang terpandang atau sebab yang lain. Atau juga kalau saudara-saudara kita, kakak adik kita hidupnya berantakan, kita terkena imbasnya. Kalau kita mewartakan misalnya sabda Tuhan, lalu orang akan mengatakan, Allah
Itu kakak adiknya aja begitu. Masa kita harus mendengarkan dia? Atau kalau juga seorang anak berbuat salah di sekolah, mencuri misalnya. Orang tuanya dipanggil ke sekolah. Dan sekolah lalu berpikir, pasti bapak ibunya tidak jauh dari anak ini. Mendapatkan suatu ketidakpercayaan karena orang-orang yang berkaitan dengan kita. Maka saudara-saudari, dari sini saya ingin mengajak untuk menyimpulkan, pewartaan sabda yang kita lakukan seringkali sangat dipengaruhi oleh dengan siapa atau dengan sikap apa kita mengikatkan diri. Kalau kita terikat pada orang-orang yang tidak baik, pewartaan sabda kita menjadi tidak didengarkan. Kalau kita mengikatkan diri kepada sikap buruk, pewartaan kita juga tidak didengarkan. Maka kadang-kadang kita lalu mengatakan begini, kalau di lingkungan ditunjuk, ayo kamu mimpin doa. Lalu mengatakan, udah dia aja, jangan saya. Atau ada lingkungan yang mengatakan, kita undang frater aja, nggak usah kita. Takut mewartakan, karena ada sebuah ikatan dalam hidup kita dengan orang-orang atau dengan sikap yang membuat kita merasa tidak pantas untuk mewartakan. Saudara-saudariku, maka hari ini renungan kita yang pertama mengajak kita untuk membangun sebuah ikatan baik kepada orang-orang dan kepada sikap-sikap yang baik, agar ketika kita mewartakan, mengatakan sesuatu yang baik, orang menjadi mau mendengarkan kita. Kita mengikatkan diri kepada hal-hal yang baik. Ini renungan kita yang pertama. Yang kedua, saudara-saudari, pada suatu masa saya itu terikat kepada sebuah kebiasaan buruk, konsisten untuk waktu yang agak panjang, yaitu sikap tidak tegas, tidak bisa mengambil keputusan, tidak jelas ya atau tidak. Maka saya dikenali dengan perilaku itu, Romo yang GJ. Dulu saya dapat julukan GJ. GJ itu enggak jelas. Suatu hari saya ingin mengubah diri saya. Maka saya tampil di depan orang-orang dengan kata-kata yang tegas, jelas, ya atau tidak. Kalau ya, ya iya, kalau tidak, ya tidak. Tapi orang-orang kok ragu-ragu dengan saya ya. Mereka mengatakan, ini kayaknya bukan Romo Heru deh. Tidak percaya bahwa saya sudah berubah. Bahwa saya ingin melakukan perubahan dalam diri saya. Tertanam dalam benak-benak orang-orang itu bahwa saya GJ. Maka kalau saya berubah, orang tetap tinggal, menetap kepada apa yang ada dalam benak mereka itu. Sulit untuk mengubah opini dan pikiran itu. Mengubah gambaran dan penilaian terhadap orang tertentu. Orang-orang tidak tahu untuk membuka diri terhadap suatu perubahan dalam diri orang-orang. Banyak istri yang tidak mau mengakui perubahan dalam diri suaminya. Maka kalau suaminya berkata sesuatu yang menetap dalam pikiran, itulah yang membuat dia tidak mau menerima perkataan suaminya. Anak-anak juga kadang memberikan cap kepada orang tuanya. Yang cap itu tertanam dalam sekali di dalam benaknya. Maka kalau orang tua mengatakan yang baik, mereka tidak mau menerima karena cap yang buruk itu. Maka saudara-saudariku, renungan kita yang kedua ini adalah, kalau kita sebagai pendengar pewartaan, dibutuhkan dari kita keberanian untuk menghargai perubahan baik yang ada dalam diri pewarta kita. Kalau mereka selama ini ada dalam kesalahan, dalam kelemahan, sehingga pewartaannya kurang kuat, maka kalau dia berubah, kita diajak untuk berani menghargai perubahan itu. Suami berani menghargai perubahan pada istrinya, juga sebaliknya. Anak-anak berani mengakui perubahan pada diri orang tuanya, juga sebaliknya. Sehingga kita dimudahkan untuk saling mendengarkan.
Maka sebagai pendengar, mari kita berani mengakui, menghargai perubahan baik yang ada dalam diri para pewarta di sekitar kita. Lalu apa yang bisa kita bawa pulang di dalam renungan kita pada minggu ini? Saya ingin menjawab ini dengan sebuah cerita. Ada seorang anak sudah berlatih piano, dia berlatih lagu pertama, Twinkle Twinkle Little Star. Sudah berlatih ya. Nah, sudah menguasai lagu itu. Kemudian pada suatu saat di kota di mana dia tinggal ada seorang pianis terkenal mengadakan konser. Maka dia dan ibunya membeli tiket untuk menonton konser itu. Duduk paling depan. Sambil menunggu si ibunya mengatakan, "Nak, kamu nanti kalau sudah besar, saya berharap kamu menjadi pianis besar seperti yang konser hari ini." Anaknya juga berharap yang sama. Maka sambil menunggu, tiba-tiba si anak tadi keluar dari tempat duduk, tidak tahu kemana, meninggalkan ibunya. Panggung masih gelap. Suatu saat ketika jamnya konser mulai, lampu mulai menyorot ke panggung, ternyata anak tadi duduk di kursi piano yang ada di panggung. Semua orang terkejut, ini siapa anak ini? Tapi tanpa ada aba-aba, dia memainkan musik. Twinkle, twinkle, little star. Orang semua heran, ini siapa? Lalu si pianis yang terkenal itu, tiba-tiba dia keluar dan mengatakan, "Nak, mainlah terus." Maka si pianis tadi mengulurkan tangan yang kiri, memainkan bass, dan melingkarkan tangannya sebelah kanan, dan memainkan obligato, mengiringi anak tadi memainkan musik. Maka musik itu menjadi indah sekali dalam kolaborasi antara si anak yang terbatas dengan pianis yang terkenal itu. Saudara-saudariku, dari cerita ini saya ingin mengatakan, kita semua punya keterbatasan seperti anak kecil tadi. Kalau kita harus mewartakan, kadang kita ragu-ragu. Tetapi Tuhan mengatakan seperti pianis tadi, teruslah bermain, jangan berhenti. Karena kalau kamu terus bermain, Tuhan akan menambah, Tuhan akan melengkapi, sehingga pewartaan kita menjadi pewartaan yang indah dan terpercaya. Mari kita mengikatkan diri kepada Tuhan yang mengulurkan tangan kepada kita, melengkapi dan menyempurnakan hidup kita. Berkat Tuhan bagi kita semua. Amin. Sekarang mari kita bangkit berdiri, kita memperbaharui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, kita adalah umat yang dikasihi Allah. Maka marilah berdoa kepada Bapa di surga supaya dilimpahi damai sejati, persatuan, dan pengampunan. Umat mohon menjawab, Tuhan berilah umat-Mu damai. Tuhan berilah umat-Mu damai. Bagi gereja, tubuh Kristus yang satu, semoga kita sebagai warga gereja selalu toleran satu sama lain dan menghargai orang lain serta pendapat mereka, agar tetap bersatu walaupun berbeda-beda. Marilah kita berdoa. Tuhan berilah umat-Mu damai.
bagi perdamaian dunia. Semoga para pemimpin bangsa-bangsa makin gigih berjuang menghentikan perlombaan senjata. Semoga mereka mengesampingkan kejayaan bangsanya sendiri serta kehausan untuk berwibawa dan berkuasa. Semoga negara-negara maju berhenti menguasai serta mengisap negara-negara berkembang. Marilah kita berdoa. Tuhan, berilah umat-Mu damai. Bagi keluarga-keluarga Kristiani, semoga keluarga-keluarga Kristiani hidup dalam damai dan kasih. Semoga angkatan tua dan angkatan muda berusaha untuk saling memahami dan menghargai, serta saling memberi kesempatan. Marilah kita berdoa. Tuhan, berilah umat-Mu damai. Bagi kita semua, semoga kita semua menjadi makin rela untuk terbuka satu sama lain. Semoga kita terbuka juga bagi masa depan untuk membangun bersama dunia yang lebih baik, tempat Allah dapat memberi perdamaian kepada kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, berilah umat-Mu damai. Bersama putri dan keluarga kami berdoa ya Tuhan dan mengucap syukur kepadamu atas terkabulnya doa melalui novena 3 Salam Maria. Semoga hidup keluarga ini penuh kedamaian, kelancaran dalam segala urusan, dan semoga pengalaman iman terkabulnya doa ini menjadi bagi mereka alasan untuk semakin mendekat dan mengandalkan hanya Engkau bagi hidup mereka. Marilah kita berdoa. Tuhan, berilah umat-Mu damai. Tuhan Allah kami, Engkau selalu melindungi kami. Tolonglah kami untuk menanamkan damai sejati di dunia dan di hati kami. Perdamaian dengan Dikau, dengan saudara, serta di antara bangsa-bangsa, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Ku aturkan
Saudara-saudariku, sekarang marilah kita berdoa bersama supaya persembahan kita ini berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kudus, berkenanlah menerima persembahan diri kami dalam rupa roti dan anggur ini. Semoga kami Kau satukan dengan Putramu, sehingga dalam diri kami terdapat tanda-tanda milik Putramu, yaitu cinta kasih dan damai sejahtera bagi semua orang. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Tuhan bersamamu dan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Wafatnya kami rayakan dalam kasih, kebangkitannya kami akui dengan iman yang hidup, kedatangannya dalam kemuliaan kami nantikan dengan harapan yang pasti. Sebab itu, bersama semua malaikat dan para kudus, kami memuji Dikau dengan bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal,
yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia. Selamatkanlah kami, karena melalui salib dan sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Bapa Paus kami Leo ke-14 dan Bapak Uskup Agung kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, khususnya yang kami doakan pada pagi hari ini, yakni Fransiskus Supriyanto, FX Sakijo, Juliana Tumini, Robertus Belarminus Edison, serta akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus yang sepanjang masa hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas
kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersama. Dal tuo volto sangue Signore Gesù Cristo, non diventi per me giudizio di condanna, ma per tua misericordia sia rimedio di vita dell'anima. Saudara-saudariku, inilah Yesus Kristus, anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa kita. Berbahagialah kita semua yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Sekarang mari kita bersama-sama mendoakan doa untuk tahun komunitas basis gerejawi, cara baru hidup menggereja kita. Kita berdoa bersama. Ya Allah yang Maha Kasih, sebagai anak-anak-Mu yang Kau kasihi, kami ingin menghidupi ajaran kasih-Mu dengan hidup rukun, bersatu padu, seiring sejalan, saling menghormati dan menghargai, serta tidak membeda-bedakan. Kami ingin menjadi bagian tak terpisahkan satu sama lain. Semoga Roh Kudus-Mu mengubarkan semangat kami untuk menjadi terang dan garam masyarakat, untuk selalu bersikap baik dan benar, adil dan jujur, untuk menjadi rekan pesiarahan hidup yang menyenangkan dan menenteramkan bagi semua orang di sekitar kami. Semoga tidak ada lagi orang yang merasa ditinggalkan, tidak ada yang berkekurangan atau menderita yang luput dari bela rasa kami. Bunda Maria, doakanlah kami agar dapat hidup sebagai anak-anak tertebus yang bersyukur tiada henti. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena telah Kau panggil untuk ambil bagian dalam perjamuan kudus-Mu. Kami mohon teguhkanlah kami di dalam melaksanakan perutusan-Mu untuk mewujudkan kerajaan-Mu di dunia ini sambil terus mengharapkan datangnya kerajaan-Mu yang abadi dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Mohon perhatian umat sekalian untuk pengumuman hari ini. 1. Pelajaran untuk Sakramen Krisma. Pertemuan akan dimulai pada hari Minggu, tanggal 6 Juli, di ruang Angela Merici, PIC Ibu Susana Daliem. 2. Giat Sri Kandi Sin Unum. Pengurus Sri Kandi Sin Unum mengundang para ibu di paroki untuk hadir dalam pertemuan bulanan pada hari Minggu tanggal 13 Juli pukul 9.30 di Balai Paroki. Jangan lupa membawa botol minum pribadi. PIC Tina Agustin. 3. Jadwal olahraga bersama. Umat diundang untuk berpartisipasi dalam kegiatan olahraga bersama yang dilaksanakan setiap hari Minggu. Untuk para perempuan, ada senam sehat dilaksanakan di Balai Paroki pada pukul 15.30. PIC Tina. Untuk pencinta olahraga voli, dilaksanakan di lapangan voli SD Saverius 3 pada pukul 16. PIC Vera. Kegiatan olahraga ini diharapkan menjadi sarana bagi kita untuk membangun kebersamaan dan keakraban. 4. Berita perkawinan. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan pasangan Yohanes Aji Woro Susanto, putra dari Agustinus Parjoko dan Maria Magdalena Suryati, warga lingkungan Angela, dengan Elizabeth Bomaris, putri dari Demetrius Bomaris dan Koryati Bomaris, dari lingkungan Fransiskus Asisi, Paroki Santo Petrus Palembang. Rencana perkawinan tanggal 13 Juli 2025 di Gereja San Frades. Barang siapa mengetahui adanya halangan perkawinan bagi pasangan tersebut di atas,
wajib melapor kepada pastor paroki. 5. Terima kasih kepada semua umat atas kebaikan dan kemurahan hati dalam berbagi untuk kebutuhan gereja. Demikianlah pengumuman telah kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saudara-saudari, terima kasih atas kebersamaan kita dalam doa pagi ini, telah saling mendoakan di antara kita. Dan terima kasih secara khusus kepada semua pelayan liturgi yang melayani dengan sangat baik. Terima kasih karena pelayanan ini menjadi bagi kita sebuah berkat karena dilakukan dengan kerelaan dan ketulusan hati. Maka mari pada akhir perayaan ini kita mohon berkat Tuhan untuk perjalanan hidup kita selanjutnya. Tuhan bersamamu dan semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, misa sudah selesai. Mari kita pulang mewartakan Injil Tuhan. Syukur kepada Allah.